يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. penonton channel YouTube Jaya Cilegon. Alhamdulillah berjumpa kembali di program Ngobras Ramadan, yaitu ngobrol santai terkait Ramadan. Saya Raki Muhammad Sadik yang pada episode pertama saya adalah pemandu dalam acara kali ini. Alhamdulillah kita kedatangan di studio Bapak Muhammad Sutrisna. Maaf Pak, saya revisi. Bapak Maulana Muhammad Sutrisna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Gimana sebaiknya Bang Raki? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Mungkin pemirsa pada episode pertama ya Pak. Perdana ya. Ya, kita akan membahas ngobrol sih lebih tepatnya ngobrol terkait persiapan Ramadan Pak. Oke, siap. Tapi Pak, sebelum kita mulai di obrolan santai kita, mungkin dari Bapak ada poin-poin penting Pak yang akan disampaikan sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Baik, jazakumullah. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala di mana JAI Cilegon memiliki inisiatif untuk membuat acara dialog selama bulan Ramadan ini atau acara talk show, dan itu juga sesuatu yang perlu diapresiasi ya ini ke tim kreatif dan inisiatornya. Sebelum kita mulai ke topik, barangkali ini Bang Raki ya, kita di bulan Ramadan jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Iya Pak. Yang sedang dirawat barangkali ada, atau yang pasca dirawat di rumah sakit sedang pemulihan. Kita doakan baik laki-laki perempuan besar ataupun kecil, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh menganugerahkan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala itu ya. Amin. Kemudian mengenai tema obrolan kita kali ini, karena ini perdana, kita hanya akan menyampaikan pokok-pokok bahasan secara global, tidak detail dengan Quran dan hadisnya, tapi ini sebagai pembuka ya, sebagai opening dari 28 hari atau 29 hari ke depan. Jadi kita bicara yang secara globalnya dulu, yang ringan-ringannya dulu, tidak begitu mendetail Quran, hadis, sabda-sabda Masih Maud alaihissalam atau yang lainnya. Itu aja barangkali sebagai panduan awal. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak, ya betul. Jadi ini sebagai pembuka aja Pak. Makanya ini kita ngobrolnya terkait persiapan Ramadan Pak. Persiapan Ramadan, ya oke. Jadi Pak mungkin nih dimulai aja Pak obrolannya. Mungkin dimulai dengan pertanyaan pertama dari saya ya Pak. Boleh, silakan. Berkenan tadi ya Pak, judul gitu persiapan. Nah langsung aja saya ngajuin pertanyaan, apa sih Pak sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan nih, apa yang perlu kita siapkan? Oke, kalau kita intisarikan dari berbagai pendapat ulama ya, ulama itu banyak dari zaman ke zaman terkait puasa Ramadan, kira-kira diperoleh poin-poin sebagai berikut nih Bang Raki ya. Poin-poin ya Bang? Poin-poin ya. Oh, baik Pak. Poin-poin dan sedikit penjelasan. Ya, kalau poin saja nanti kurang menggigit. Iya, betul Pak, harus ada penjelasan Pak. Jadi ada 4 aspek. Aspek keempat boleh juga sih masuk ke bagian kesal, tapi harus disebut semuanya. 4 jenis persiapan sebelum seseorang menjalankan ibadah puasa Ramadan. 1, niat yang ikhlas. Persiapan spiritual. 1, persiapan spiritual. 2-nya persiapan fisik. Ketiganya adalah persiapan sosial ya. Dan yang keempat adalah persiapan mental dan emosional. Sedikit rincian atau penjelasan dari masing-masing item adalah sebagai berikut. Persiapan spiritual atau kerohanian ya, persiapan rohani meliputi niat yang ikhlas. Orang yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan harus menata niat untuk beribadah semata-mata karena Allah.
dan bukan menjalaninya sebagai rutinitas, ya. Karena Allah, bukan karena wah orang-orang puasa nggak enak nih, saya kalau nggak puasa nggak boleh gitu, harus menamakan Allah. Kemudian orang yang akan menjalankan puasa hendaknya menambah ilmu mengenai berpuasa itu sendiri. Yaitu apa? Memahami hukum-hukum puasa, rukun-rukun, sunnah-sunnah, dan hal-hal yang membatalkan dan yang mengurangi pahala puasa. Kita harus tahu supaya jangan capek-capek puasa nggak dapat pahala. Kemudian orang yang akan berpuasa harus tobat dan muhasabah, ya. Tobat semua pasti sudah tahu, ya. Muhasabah artinya mengadakan hitung-hitungan tentang pahala dan dosa kita. Bahasa kerennya introspeksi. Ya, introspeksi. Sejauh mana nih Ramadan kali ini akan membawa kita ke perubahan yang lebih baik. Ya, jadi gitu ya, introspeksinya sebelum Ramadan. Ya? Sebelum Ramadan. Jadi iya, selama dari tahun yang lalu nih, saya Ramadan dulu jadi apa? Ramadan tahun lalu saya niat mau apa? Udah belum sih saya laksanain. Perubahan apa sih dari hasil Ramadan yang sudah saya laksanakan di tahun lalu dan sebagainya, ya. Jadi tobat dan muhasabah. Yang ketiganya meningkatkan ibadah. Rupanya bukan dalam pandangan ulama, ya. Bukan hanya pas bulan Ramadan itu kita ningkatin ibadah, banyak baca Quran, berzikir, sholat sunnah. Nggak, sebelumnya harus ada persiapan. Sebelumnya juga harus ditingkatkan. Jadi ibaratnya supaya nggak apa ya, pesawat terbang aja kan kalau turun nggak langsung tek, tapi ada turun gitu ya, naik juga gitu, ada take off, ada landing ya, gitu ya, ada prosesnya. Jadi supaya nggak kaget. Itu meningkatkan ibadah. Kemudian persiapan fisik. Persiapan fisik meliputi apa? Menjaga kesehatan, mengatur pola makan sebelum Ramadan agar tubuh terbiasa dengan perubahan pola makan. Jangan dianggap remeh, ya. Biasanya jam 10, jam 9 pagi itu kita penuh atau kosong. Itu kan pasti ada dampaknya. Ya, pasti. Jadi pandangan ulama juga harus persiapan fisik harus menjaga kesehatan. Yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan nutrisi. Konsumsi makanan bergizi saat sahur dan agar tubuh tetap kuat. Ya, dalam hal ini sebelum puasa pun harus gizinya atau nutrisi harus baik. Nah, kemudian yang ketiga mengurangi kebiasaan buruk seperti begadang, minum kopi yang berlebihan, ya. Bagi yang merokok, berhenti merokok itu harus dikurangi lah, kalau nggak benar dikurangi. Berikutnya persiapan sosial. Orang yang berpuasa itu bukan hanya hak lapar dan haus, ibadah sholat sunnah buat dirinya sendiri, tapi dia juga akan memperbaiki track record sosialnya. Karena itu dia harus meminta maaf dan memaafkan. Yang ini enggak secara harfiah, kita salam-salaman enggak begitu. Maksudnya kita menjalani puasa dalam keadaan jiwa yang sudah memaafkan orang lain. Dan usahakan orang lain juga sudah enggak mengganjal lagi tentang kita. Nah, harus bersihkan jiwanya kan. Kita sudah punya positive thinking tentang orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, dan usahakan orang lain juga sudah memaafkan dan positive thinking, punya image yang baik tentang kita. Kira-kira begitu ya, nggak harus secara formal salam-salaman, nggak ada contohnya, ya. Jadi lebih baik kita tuh saling memaafkan sebelum Ramadan, ya, sebelum Pak? Ramadan, iya, sebelum Ramadan. Lebih baik gitu ya, Pak. Siap. Tapi tadi saya bilang nggak perlu juga harus bersalam-salaman keliling-keliling gitu ya. Oke, nggak. Kemudian menyiapkan sedekah, mungkin konotasinya investasikan sedikit dana kita untuk lebih menyantuni kaum duafa, orang miskin, ya. Karena itu akan menunjang puasa kita. Ingat, puasa itu mengasah kepekaan sosial. Jadi dari sebelum puasanya kita harus siap-siap. Mau banyak makna kali ya, Pak. Iya, itu kan begitu. Jadi kalau kitanya kuat puasanya benar 30 hari, tapi kepekaan sosialnya nggak bertambah, mungkin jadi kurang bermakna itu puasanya, indikatornya kurang berhasil. Kemudian menjalin silaturahmi, meningkatkan hubungan baik dengan keluarga, teman, dan tetangga, ya. Karena orang berpuasa juga dilarang ribut, dilarang bertengkar. Al-Quran mengatakan kalau orang mengajak ribut kepada kamu harus mengatakan saya sedang berpuasa. Kalau tidak salah ya, begitu ya. Berikutnya adalah 4 persiapan mental dan emosional. Ini sebenarnya bagian satu juga, spiritual, tapi ini lebih ke karakter. Bagian persiapan mental dan emosional adalah melatih kesabaran. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga emosi dan hawa nafsu harus terkontrol. Sifat-sifat temperamental, gampang naik darah, pokoknya gitu-gitulah ya.
Pokoknya yang temperamental, gampang tersinggung, harus hindari. Kemudian meningkatkan keikhlasan dan keteguhan hati. Karena apa? Karena menguatkan niat untuk menjalankan puasa dan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Jadi gunanya keteguhan hati itu artinya kan niat. Kalau nggak teguh nanti, aduh gimana ya, dikit-dikit pengen buka, dikit pengen buka. Gitu. Cari tempat ngumpet yang sepi, nggak ada orang. Iya. Gitu. Kayak kita waktu Harus kecil ya, kita waktu harus kecil. punya tekad ya, Pak. Iya. Saya pernah dapat cerita dari ini ya, dulu waktu saya ngajar di kampung, teman guru saya bilang, saya dulu puasa waktu anak-anak disuruh ke sawah, udah nyiram ini palawija. Iya. Saya cari sumur aja, katanya dalam sumur saya makan. Itu namanya niatnya kurang kuat ya. Iya, Pak. Oke, itu aja barangkali ya, 4 persiapan. Mungkin Pak, yang saya notice itu yang pertama Pak, terkait Bagaimana? hukum dan rukun puasa. Hmm. Tapi gak bakal dibahas sekali nih Pak. Nah, lain kali itu ada Lain segi kali. fikihnya nanti ya. Ya, itu nanti di episode keberapa, Oke. saksikan saja. Spoilernya. Terus Pak, ini pertanyaan kedua. Ini terkait sunnah Rasulullah Pak. Sunnah Rasulullah. Ya, ada nggak Pak makanan atau minuman yang disunahkan oleh Rasulullah ketika berpuasa? Ya. Sudah sangat terkenal sekali hadis-hadisnya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya berbukalah dengan yang manis. Ya. Kalau itu tidak ada, maka berbuka itu utamanya dengan air putih, karena air putih itu adalah pembersih itu ya. Kemudian patokan lainnya adalah usahakan makan sahur meskipun sedikit ya. Ya, Pak. Kemudian selain itu adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Ya. Jadi kalau udah buka jangan langsung sholat dulu, batalin dulu takjil ya. Itu apalagi pokoknya langsung buka lah, begitu aja langsung buka. Mengakhiri sahur. Ya. Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi ya. Jadi kita sahur ini kan jam 2 juga bisa, jam 3 juga bisa. Jangan begitu, nanti udah deket-deket azan. Gitu. Gitu. Jadi kalau gitu kan ringan. Jadi puasa itu hakikatnya orang itu sebenarnya cuma 1 kali aja nggak makan, itu nggak makan siang. Makan paginya dimajukan, ya itu sahur, makan malamnya pas buka gitu. Jadi sebenarnya orang yang berpuasa itu cuma 1 kali aja nggak makan, yaitu makan siang aja. Gitu. Nah yang tadi yang terkenal itu ya itu tadi, berbukalah dengan yang manis. Korma lebih utama karena menurut para ahli gizi, korma itu kadar namanya proteinnya pokoknya karbohidratnya bagus buat ketahanan. Iya Pak. Oke. Mungkin satu lagi nih Pak. Ada yang bilang gini, makan kurma itu mendapatkan pahala. Nah, coba Pak, kira-kira ada penjelasan nggak ya Pak? Saya kan di Jamiah mengajar hadis ya, membaca berbagai dan menelaah berbagai. Kayaknya nggak ada itu yang kayak gitu. Nggak tahu kalau hadis lemah ya. Oh gitu. Tapi yang menarik untuk dibahas bukan korma itu mendapat pahala, tidurnya orang puasa dianggap mendapat pahala. Tahu nggak penjelasannya? Tidak Pak. Nah ini ya. Jadi ada mungkin apa ya Pak? Sekilas saja Pak. Ya sekilas ya. Ada yang mengatakan tidurnya orang berpuasa itu katanya dihitung ibadah. Itu bukan berarti setiap tidur siang itu ibadah. Ada tuh di WhatsApp ininya ya, videonya. Orang tidur sebelum tidur jam 5, bangunnya pas subuh. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu ya Pak. Jadi dalam orang berpuasa itu berzikir, baca Quran, sholat sunnah, baca sholawat, baca buku-buku agama, kemudian selingannya tidur. Nah, tidurnya itu dijadikan rangkaian ibadah. Itu bukan setiap tidur siang maksudnya ibadah, tapi rangkaian ibadah beribadat ya, di mana tidur siang itu sebagai selingan, maka tidur siang itu dihitung sebagai ibadah, sebagai salah satu item dari item-item lain dalam ibadah. Gitu. Mungkin itu berkah dari puasa ya. Iya, berkah dari puasa. Baca buku masih maud, ibadah. Sholat sunnah ibadah, baca Quran ibadah. Nonton MTA ibadah. Jadi jangan disalahartikan lagi ya pemirsa. Ya. Yang maksudnya tidur itu yang tadi Bapak sebutkan. Oke, ya. Terus Pak, ini pertanyaan ketiga terkait tata cara berpuasa bagi orang yang sakit, musafir, hamil, sama lansia. Nah, itu seperti apa Pak? Nanti rinciannya mungkin oleh pembicara lain yang speknya atau topiknya fikih ya, tapi secara sekilas dalam jemaat kita, orang yang sakit, orang yang bepergian, orang yang hamil, menyusui,
itu tidak dikenakan kewajiban berpuasa, bahkan cenderung dianjurkan jangan berpuasa. Ini maksudnya perintah atau opsi, Pak? Itu larangan. Larangan. Jadi begini, misalkan nih kita berpuasa dalam perjalanan, kata Allah berbuka. Nah, orang niatnya puasa terus, kata Mas Maud salah. Kewajiban berpuasa itu dari Allah. Keringanannya juga dari Allah. Kewajibannya harus ditaati, maka keringanannya juga harus diikuti. Itu kata Mas Maud alaihissalam. Jadi ketika kita mengadakan perjalanan safar dalam bulan Ramadan, itu wajib berbuka. Nanti diganti lagi di hari lain ketika dia tidak sedang safar. Gitu. Termasuk juga kalau lansia kan beda-beda ya. Kalau orang berada mungkin gizinya baik, fit gitu, dia biar berbelanja fit, dia masih kuat puasa, silakan. Tapi kalau yang udah uzur, berpengaruh juga dong sama kesehatannya. Iya, Pak. Orang yang seperti itu tidak mampu berpuasa, ya lepas kewajibannya. Kalau dia mampu ya membayar fidyah, itu aja. Itu sebagai penggantinya ya, sebagai Pak? penggantinya. Kan kalau musafir kan bisa diganti air Ya, esok ya. gitu ya. Kalau, Tapi kan kalau lansia kan nggak bisa ya, Pak. Iya, harus digantinya fidyah. Gantinya fidyah. Untuk besarannya, Pak? Besarannya ya memberi makan sehari dia berpuasa, sehari dia memberi makan orang miskin. Hitung dia kalau yang beras yang dia pakai itu berapa sama lauk pauknya disatukan tuh berapa rupiah. Nah, kasihkan orang miskin. Besarannya berarti subjektif ya, Pak? Iya, beda dong antara yang orang kaya dengan orang miskin kan ukuran makannya beda. Ada yang nasi padang, ada yang nasi warteg. Beda. Ya, silakan. Sama Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan duat lahir nih Pak. Ini kan kita ada di periode persiapan ya Pak. Dalam artian kita belum melaksanakan gitu. Mungkin kita harus merefleksikanlah pikiran gitu ya Pak. Kira-kira ada nggak ya Pak nasihat atau arahan atau wejangan lah gitu dari Masih Maud terkait Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya, Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk kita tuh diingatkan kembali terkait target berpuasa Ramadan. Ya, Pak. Ini sebuah pertanyaan yang bagus ya Bang Raki ya. Jadi ini nampaknya perlu diketahui. Seperti tadi saya bilang dalam jawaban ini saya tidak mengutipkan sumbernya, tapi intisari dari pandangan Masih Maud ya terkait tujuan dan target apa yang disasar bagi orang yang berpuasa ya. Oke ya. Saya bacakan nih. Menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam, tujuan berpuasa adalah ketakwaan, yaitu terhindar dari keburukan. Oleh karena itu, puasa yang dilakukan tanpa meninggalkan keburukan dan mengamalkan kebaikan dan tanpa mengamalkan kebaikan tidak akan mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa hal yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam terkait puasa. Poin 1. Puasa yang hanya berhenti pada aspek-aspek lahiriah saja dan jika masih ada keburukan dalam hari-hari Ramadan itu tidak berarti. Puasa tidak akan mencapai tujuannya jika masih ada kebanggaan dalam diri. Ini poin kedua. Poin kedua, puasa tidak akan mencapai tujuannya jika masih ada kebanggaan dalam diri, membanggakan ucapan dan perbuatan sendiri. Terbiasa bersikap egois, mengharapkan dipuji orang lain, dan suka meminta bawahan untuk memuji-mujinya secara berlebihan. Nggak boleh itu ya. Poin ketiga, puasa tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dihabiskan untuk beribadah. Banyak-banyak berdoa dan beramal soleh. Tuh tujuannya Pak ya. Nggak tercapai itu kalau kita nggak banyak berdoa, banyak ibadah dan beramal soleh. Ya. Poin berikutnya, puasa yang dilakukan tanpa meninggalkan perselisihan, pertengkaran, dan dusta tidak akan mencapai tujuannya. Nah itu sedikit dari apa yang disampaikan oleh Masih Maud alaihissalam. Nah, terkait target ya Pak. Ya, jadi itu nggak boleh kan namanya kita bertengkar, berselisih dengan orang. Gitu. Apalagi tadi kan sebelum ini kita sudah maafkan. Ya, menenteramkan hati, tidak ada beban lagi. Ya. Jadi nyambung ke poin yang tadi ya Pak. Betul. Baik Pak. Oke, lagi. Terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Oke, silakan. Kiranya dari Bapak ada pesan nggak Pak terkait
persiapan kepada pemirsa penonton setia nih, Pak? Ya, sebenarnya sangat berat sekali kalau dikatakan saya harus memberi pesan ya, soalnya jangan-jangan yang saya pesankan ini juga belum saya laksanakan. Jadi mungkin lebih tepatnya ajakan ya, Oh, ajakan, silakan. ajakan marilah kita bersama-sama menjadikan momen Ramadan ini sebagai momen perbaikan dan islah bagi diri kita secara pribadi maupun secara komunal, secara berjamaah. Marilah kita jadikan momen Ramadan ini momen untuk perbaikan dan kebangkitan kita sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai jamaah secara kolektif. Kenapa? Karena melalui bulan Ramadan inilah momen yang tepat untuk perubahan itu. Ya. Seolah-olah di bulan Ramadan ini menjadi lebih mungkin bagi orang untuk berharap baik dan menjadi lebih baik. Bukan hanya pribadi, tapi secara kolektif juga, secara jamaah juga. Barangkali itu ya. Oke. Alhamdulillah Pak, itu yang tadi saya sebutkan itulah pertanyaan terakhir saya Pak. Oke. Jangan khawatir, untuk kedepannya masih ada kok episode-episode yang mungkin lebih mendalam ya Pak. Mendalam. Ini pembukaan aja ya. Ini permukaan saja lah. Oke, ya. Pengantar ya. Ya, pengantar. Soalnya ibu-ibunya mau belanja dulu buat sahur. Oke. Mungkin dari penonton kiranya ada pertanyaan, silakan saja tuliskan di komentar. Mungkin kita akan tanyakan langsung kepada narasumber. Dan jangan lupa subscribe. Dan like. Subscribe dan like. Like dulu baru subscribe. Ya, oke. Jadi ya Pak, terima kasih Pak. Saya ulangi lagi telah menemani saya dalam obrolan santai Ramadan episode pertama. Dari saya mungkin ya sekian. Sebelumnya Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin kita tutup aja ya Pak. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.